Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Namun Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sempurna. Beliau bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita agar menjaga puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang harus kita jaga agar pahala puasa kita tetap utuh. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Seringkali pahala puasa rusak karena ucapan, ghibah, fitnah, dusta, dan kata-kata kasar yang bahkan dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan hal itu dapat menghilangkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, selama Ramadan, kita harus berusaha menjaga lisan kita agar hanya digunakan untuk berkata baik, berzikir, membaca Al-Quran, serta menyampaikan kebaikan. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga pandangan. Mata juga harus dijaga dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 30. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi, menjaga pandangan adalah bagian dari menjaga kesucian hati dan kesempurnaan ibadah puasa. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga hati dari penyakit hati. Penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan kebencian juga dapat merusak pahala ibadah puasa. Rasulullah telah bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu selama Ramadan kita harus memperbanyak istighfar, memperbaiki niat dan membersihkan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi sangatlah berhati-hati dalam menjaga amal ibadah mereka. Dikisahkan tentang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun beliau adalah sahabat yang paling utama setelah Nabi, beliau sangat takut jika lisannya membawa kepada dosa. Beliau pernah memegang lidahnya sambil berkata, "Inilah yang sering menjerumuskan aku dalam kesesatan." Begitu juga dengan sahabat yang agung Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang." Perkataan ini mengajarkan kepada kita pentingnya muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Setiap hari selama Ramadan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah puasa kita sudah dijaga dengan baik? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain menjaga diri dari dosa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Karena itu di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak doa dan berzikir, memperbanyak membantu sesama dan amal-amal baik yang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan yang berharga. Tidak semua orang yang hidup tahun lalu masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karena itu, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita berpuasa sebulan penuh tetapi pahala kita berkurang karena kita tidak menjaga perilaku baik. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, lisan, menjaga hati agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.